Yo, ayo Indonesia, ku ingin kita harus menang dan dua match ini adalah dua match yang harus dimenangkan oleh tim Indonesia karena memang keadaannya mulai mengkhawatirkan dengan sudah adanya 4 match tanpa adanya late game yang berarti untuk ketiga tim tuan rumah asal Indonesia. Yap, gak boleh ngebuang banyak kesempatan, gak boleh menunggu besok. Karena kalau besok ditutup dengan 2 match untuk tim yang berhasil ada di peringkat pertama hari ini, akan menjadi benar-benar malapetaka untuk kesempatan juara bagi tuan rumah, bagi 3 tim Indonesia, bagi Bigetron, Boom, dan juga Pandung. Sudah ada garis pesawat dan sudah terpisah-pisah para pemain-pemain dari Bigetron di area Ruins. Lagi-lagi satu drop zone berbeda ditunjukkan oleh Bigetron karena biasanya mereka mengambil area sebelah kiri dari Pekado, namun saat ini sangat kiri sekali yang diambil oleh Bigetron yaitu Ruins. Iya, mereka mengambil Trailer Park, mereka mengambil Ruins, mereka melewati El Pozo, bahkan membiarkan 721 semuanya looting di arah El Pozo dan zona yang muncul kali ini menuju ke arah bawah. Agak teringat gua dengan kondisi yang terjadi di survival stage kemarin, di mana zona berakhir di arah dari Val Delmar. Tapi bagian arah bawah sekarang benar-benar kosong dan mungkin bakal dituju sama Titi yang langsung berinisiatif cepat dengan mobil dan menuju ke arah bawah. Ya, itu adalah kemungkinan yang bisa terjadi, namun bergemuruh saat ini. Gue yakin kau bisa menang, kami selalu ada di sini. Tim Indonesia, pastikan kalian bermain dengan baik, pastikan mental kalian tertata. Karena kalau urusan support-mensupport, orang Indonesia adalah jagonya. Kita tahu bagaimana teriakan dari supporter pasti akan selalu bergemuruh untuk ketiga tim Indonesia yang semoga saja bisa lebih baik bermain di match kali ini. Karena zona sudah terbuka, rotasi pertama akan segera dilakukan. Boom, merupakan tim Indonesia yang paling dekat dengan zona karena mereka ada di Impala. Pandung bisa juga mengambil zona karena setelah Pandung berduel di HDP, kalau kita ingat di group stage, ternyata itu berdampak dan sekarang mendapatkan area HDP dengan mulus. Amin. Semoga menjadi hal yang baik untuk 2 match ini bagi wakil-wakil dari Indonesia. Demi Sport sudah dibahas oleh Sanskui. Gemuruh semangat dari TNS Indoor Senayan masih terus diberikan untuk tim-tim Indonesia. Semoga energi ini sampai semuanya ke 3 tim dari Indonesia. Belum ada pergerakan fight dari tim-tim yang ada, tapi ternyata Flash membuka tembakan untuk bisa mendapatkan satu pemain dari GK. Malah EA yang di arah lain dapetin satu confirm dari arah GameStar. Sudah ada eliminasi pembuka setidaknya di match Miramar kali ini. Nampaknya pendekatan menuju ke Miramar memang agak sedikit berbeda. Perca akan menjadi cukup lambat di awal-awal, berbeda dengan apa yang sudah disuguhkan di Rondo. Di E-Rangel tadi sudah terasa juga sebenarnya agak menurun temponya, apalagi Miramar sekarang. Dan kita mengingatkan kepada kalian, jangan sampai turun tempo kalian untuk mendaftar ke PMNC. Karena pendaftaran sudah dibuka dan kalian bisa daftar di area in-game. Cara-caranya bisa kalian cek di postingan dari PUBG Mobile_ID dan juga PUBGMobile.esport.id. Ada di area e-sport di dalam game. Betul, dan lagi ngomongin pendaftaran PMNC, tiba-tiba dari Flash, wakil dari Southeast Asia yang harus kehilangan satu punggawa mereka, disantap tadi oleh GK. Tanpa adanya backup yang datang dari pemain-pemain Flash yang lainnya. Udah mulai ada perang yang terjadi dan tiba-tiba Bowzy yang mendapatkan pemain dari GK. Ragnarok kali ini yang dikejar, balas dendam terjadi begitu cepat. Di saat kita mempertanyakan kenapa tim-tim Indonesia, sebenarnya nggak cuma tim Indonesia, karena juaranya Asia Tenggara yang sangat gahar di PMGOCA saja, sekarang sedang berada di peringkat nomor 15. Flash terdampar terlalu jauh ke peringkat 15, padahal kalau ngomongin Flash di 2 hari yang lalu, yaitu di survival stage, gimana mereka bermain kan dengan luar biasa. Mereka ada di peringkat nomor 1, bahkan pemainnya juga jadi MVP waktu di survival stage dengan total 69 poin. Ya, 69 poin, berjarak 9 dari GoTeam yang ada di peringkat yang kedua. Tadi adalah replay momen ketika poin demi poin didapatkan di awal ini. 4 menit berjalan dan belum ada hal-hal yang lebih gemuruh lagi. Selain dari dukungan-dukungan para fans Indonesia mendukung 3 tim Indonesia di tenis indoor Senayan hari ini. Dan perlu dicatat, besok kita masih ada hari yang kedua. Dan harus dicatat juga ada smash roll di hari yang kedua. Dan perlu dicatat juga, Apa tuh? sebelum kita masuk ke match pertama di hari esok, akan ada banyak show match yang bisa kalian saksikan. Banyak KOL yang akan bermain datang
Bahkan juga setelah saya lihat daftar player-playernya, salah satunya ada tim yang berasal dari komunitas Harley di Indonesia sebagai bentuk kolaborasi antara PUBG Mobile yang sekarang lagi ada skin Harley di dalam game. Pantes gua ngeliat tadi ada Harley muter-muter depan Senayan. Itulah. Ada kompleks sendiri mereka. Kon-konnya udah mulai dipasang, udah mulai ada atraksi-atraksi yang mereka coba di arah sekitaran dari Senayan ini. Sementara Four Tribes yang masih berputar-putar untuk menentukan area-area baru mereka. Tapi mereka cukup center sebenarnya, Sans. Menuju ke posisi lain dari 721, tim yang mengejutkan untuk saya karena saya tidak terlalu melihat 721 ini sebagai ancaman sebenarnya dibanding tim-tim lain dengan nama besar, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki. Mungkin ini juga bisa mematahkan asumsi dari junior yang tadi menyebutkan apa memang butuh pengalaman panjang untuk bermain di tingkat global seperti di PMGO kali ini, karena 721 ini semuanya debutan. Timnya debutan, pemainnya debutan. Mereka baru main di tahun ini di PMGO MENA, tapi ternyata sampai ke Grand Final dan bisa peringkat 1. Yes, peringkat 1 sekarang. Ini kalau mereka besok rondo bisa dapat 10 poin, Irengel mereka bisa tutup, wah mimpi buruk sih. Gua saranin besok yang mau nontonin PMGO datangnya jangan telat dah. Ya, dan Jangan sampai kejadian lagi tuh kayak tahun lalu. baru pada datang di match ketiga ternyata sudah ditutup dengan iArena yang mendapatkan WCD Smash Roll waktu itu. Iya. Dan kita juga mengimbau untuk yang besok ingin nonton PMGO memang harus buru-buru datangnya, karena besok juga akan ada persembahan dari supporter, akan ada tifo-tifoan lagi seperti di PMSL kemarin, dan ini akan lebih megah, akan lebih besar yang diberikan. Semoga itu bisa memboosting mentalitas dan juga semangat tim-tim Indonesia. Semoga bisa nge-boosting PMGC 2027 di Indonesia. Amin. Karena kalau tahun ini udah pasti ada di Turki dan menjadi cukup layak dengan bagaimana Turki bermain dengan begitu luar biasa. Betul banget, permainan dari seperti apa. Game Star juga walaupun sebenarnya mereka masih agak kejebak di bagian papan tengah, tapi cara main mereka benar-benar berbahaya banget. Dan S2G yang sempat bounce back dengan baik ketika di babak group stage, walaupun sekarang mereka masih terjebak di barisan papan bawah, menjadi di peringkat ke-14 dengan 15 poin. Poin yang sama seperti Flash kali ini di barisan-barisan papan bawah pastinya. Dan Bumi Sport, satu wakil dari Indonesia yang baru mendapatkan 17 poin, terjebak di peringkat ke-11. Tanju sebagai sang leader dari tim Boom, sebagai IGL yang memutuskan kemana Boom akan melaju, pastinya sedang dipaksa untuk kerja keras otaknya agar membawa Boom menuju ke late game nanti. Namun ini adalah Reizi. Kemarin sempat ada satu foto yang cukup ikonik, Reizi, Yami, dan Frenzy berfoto bersama dengan caption Boom era keganasan, yang memang tiga-tiganya datang dari Boom saat mereka menjadi tim yang juara back-to-back PMSL saya. Bisa terjadi lagi di Timnas mungkin, di Timnas atau tiba-tiba ada Boom Reborn gitu kan, ngikutin EVOS Reborn yang sekarang belum balik lagi. Walaupun tadi sebenarnya waktu lagi seremoni opening Sans, lu harusnya ngelihat logonya EVOS tadi di belakang. Ada ya? Ada tadi, harimau tadi ada. Oh iya, kalau itu iya. Itu ada tadi Saya logonya tidak melihat. Namun zona saat ini menuju ke bawah dan kita melihat juga ada satu kecelakaan tunggal yang terjadi. TT Project ternyata di cut rotasi mereka. Ada Bigetron yang mencoba menawarkan beberapa peluru panas menuju ke mobil-mobil dari TT Project. Ya, tapi belum ada yang membuahkan hasil, belum ada yang mendapatkan knockdown. Pengejaran masih mereka lakukan, bahkan kali ini ngotot dua pemain trackingnya, tapi masih hanya mengenai armor dari mobil tersebut. Hilang nampaknya kesempatan Bigetron untuk mendapatkan satu TT di sana, namun kita geser ke arah yang lain. Axel yang kelihatan saat ini jangan sampai tumbang duluan lagi, Sel, karena gua catat-catat udah ada 3 match atau 4 match kayak gitu terus hari ini. 3 match. 3 match ya. Yang satunya mulai agak lebih late game. Ya, Cuman tetep aja gitu kan, 3 match dianggap tidak bermain karena memang menjadi pemain pertama dari Bigetron yang pulang menuju ke arah lobby. Tapi lihat dari Pandem, Jobrenki sendirian ditabrak oleh 4 pemain dari Four Tribes. Jobrenki dibantu Dimsi, mendapatkan pemain yang tertinggal di bagian belakang, tapi IQ mendapatkan Dimsi. Trade talk terjadi, tapi Frenzy juga tumbang. 2 pemain, 3 pemain dari Pandum harus tersungkur lemas letih lesu. Four Tribes melakukan counter yang begitu perfect. Granat dilemparkan dan Pandum kembali lagi tidak ada poin yang mereka dapatkan di match yang kelima. Hilang tanpa jejak para pemain Pandum. Hilang tanpa bilang mereka, tidak ada satu teriakan sama sekali yang terjadi menuju ke Four Tribes dan membuat Four Tribes seperti diberi makan mudah saja. 4 elim gratis bagi Four Tribes atas Pandum yang di hari ini, lihat, baru 3 poin. Bahkan jumlah matchnya lebih banyak daripada poin Pandum. Aduh, mau dibilang gimana juga itu fakta.
Hanya 3 poin yang didapatkan oleh Pandum tadi. Bukan Pandum yang kita lihat kemarin di babak group stage. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin ini final yang benar-benar sprint, Sans. Karena 2 hari doang. Ya, dan mereka adalah juaranya di Indonesia. Mereka ada juara PMPLI di Spring 2026. Mereka lebih baik dibanding Boom, dibanding Bigetron di PMPL kemarin. Dan terus dilanjutkan tren positif tersebut di PMGO SEA. Walaupun memang sudah mengantongi tiket langsung menuju ke PMGO main event, tapi di PMGO SEA juga mereka tampil dengan cukup baik, layak untuk ada di sini. Ya. Hashtag 5 didapatkan oleh Pandum dan menyelamatkan poin menjadi tim selanjutnya yang juga masuk ke PMGO main event. Namun kita melihat saat ini ada sebuah cut rotasi yang dimanfaatkan oleh S2G. Hamsik nampaknya membuat Falak tidak berdaya, kaget dia. Oh, dilawan balik. IQ datang. Tapi terlambat. Ada sebuah spekulasi granat yang bakal dilemparkan menuju ke arah satu pemain Falak. Atau satu pemain dari Four Tribes, yaitu IQ. Yang tadi datang. Kejutan memang langsung diberikan begitu Falak touchdown di arah compound tersebut. Ngomongin poin dari Pandum, sebenarnya poin mereka belum safe untuk masuk menuju ke PMWC Race Point. Karena sekarang mereka masih tertahan di peringkat kelima dengan 15 total poin. Flash yang sementara ini di peringkat pertama dengan 67 total poin. EA ada di peringkat yang kedua dengan 64 total poin. Bigetron ada di peringkat yang ketiga dengan 31 total poin. Dan RRQ yang ada di peringkat keempat dengan 26 total poin. Itulah poin-poin sementara yang ada untuk PMWC Race Point. Dan jangan lupakan, RRQ juga sebenarnya walaupun mereka tidak masuk ke Grand Final, ada chance untuk mereka tetap menjadi tim yang mewakili Indonesia menuju ke PMWC. Kalau Pandum tetap berada di peringkat nomor 16, maka RRQ masih akan melaju dan catatan selanjutnya jangan sampai Boom juga naik. Tapi kan Boomnya sekarang lagi cukup lumayan, sehingga jika Boom sampai naik menuju ke 6 besar saja atau 4 besar saja di babak main event ini, maka RRQ bisa tergeser. Ya, untuk perhitungan poin kalian bisa cek di postingannya dari pubgmobile.esport.id. Poin-poin dari Race Point untuk menuju ke PMWC dan Flash yang baru aja mendapatkan poin. Mungkin kalau eksekusi ini berhasil mereka mainkan karena Through the Smoke yang masih dicoba oleh Topsy. Masih belum bisa mendapatkan poin dari knockdown yang sudah dia dapatkan. Menggali-gali informasi berbagai jendela dan sisi yang coba ditembak oleh pemain dari tim Flash ini. Begitu mereka mendapatkan satu knockdown, ini masih belum ada gerakan-gerakan knock satu ras ternyata. Ya, seru memang kalau kita lihat karena serunya PMGO ini bukanlah PMGO yang grand finalnya tabrak sana sini. Namun Betul. PMGO ini adalah PMGO yang menguras pikiran dari masing-masing player seperti yang kita lihat saat ini. Top Z dapatkan satu pemain dari Furia. Revive kemungkinan besar bisa terjadi. Namun satu knockdown ini akan membuat Furia kaget bahwa ternyata defense mereka bisa ditembus. Kaget. Itu mungkin dari Furia yang tiba-tiba dikejutkan dengan 2 kali momen knockdown yang dilakukan oleh tim Flash. Tapi belum ada gerakan push. Gue sebenarnya gemes banget dan gue kangen sebenarnya momen-momen kayak knock satu ras untuk bisa nge-retake compound, dapetin poin demi poin. Tapi yang jadi masalah yang dilawan sekarang sama tim Flash adalah Furia. Tim yang begitu strong dari tadi. Bahkan membuka hari ini dengan sangat baik untuk Furia. Sudah ada satu chicken yang mereka dapatkan tadi di Rondo dengan 16 elimination. Membuat semua tim nge-respect posisi mereka untuk saat ini. Revive yang kembali lagi bisa dilakukan oleh Furia ternyata tidak secepat itu karena Flash memberikan tekanan. Kalau Flash melanjutkan perjalanan ini, maka Bigetron lah yang akan dihadapi oleh mereka. Agak sedikit tergelincir tadi, kendaraan dari pemain Flavius akan diincar oleh pemain-pemain Bigetron ini. Posisinya ada di selatan dari zona, tapi terpisah kali ini. Terpisah kembali, Bigetron punya jalannya sendiri, Flash pun regroup dengan jalannya sendiri. Ya kayaknya mereka udah mulai aware lah dengan keberadaan posisi mereka sekarang, apalagi Flash di tengah untuk mengejar poin. Walaupun sebenarnya dua tim ini atas bawah 15 dan 16 sama-sama di barisan papan bawah. Dan gua sangat mengharapkan adanya bounce back moment dari tim-tim Indonesia. GK bersebelahan mereka dengan tim Hura. Tapi lagi dan lagi, kalau emang belum ketinggalan zona, ngapain perang itu mungkin mindset mereka. Tapi zona ngedonat membuat tim-tim di pinggiran zona yang sebelumnya harus bergerak masuk. Ini adalah Bigetron yang baru, Bigetron yang tidak ingin bermain di tengah zona. Bigetron yang dari tadi drop zone-nya selalu di pinggir-pinggir. Dan berbeda dari apa yang sudah terjadi di beberapa momen, sekarang Bigetron tidak pernah mendapatkan zona di stage yang keempat. Jadi zona kalau mau didapatkan oleh Bigetron, mereka harus menangin fight untuk masuk ke dalam zonanya. Boom punya ciri khas yang masih sama dengan Boom sebelumnya, mereka selalu ada di tengah dan sekarang pun Boom mendapatkan area zona. Dua pendekatan yang berbeda dari dua tim Indonesia yang masih tersisa, tinggal kita lihat siapa yang nantinya bisa menjalankan sebuah strategi lebih baik lagi karena sudah baik jalannya. Boom ada di tengah, Bigetron ada di pinggir, nanti bisa masuk belakangan.
Tapi eksekusinya ini yang saya ragukan dari tadi, fight jarang sekali dimenangkan oleh tim Indonesia. Ya, dan sebenarnya untuk pemaparan dari para analis kita tadi, ada Eldoge dan Junior, bahkan Junior sempat berdiskusi dengan Rosemary juga untuk rekan-rekan dari streamer, worth it nggak kalau kita bermain di pinggiran zona atau lebih worth it mana main pinggiran zona atau tengah zona? Untuk di PMGO final ini lebih enak untuk main di pinggiran zona, nggak langsung untuk tabrak bertukar tengah zona, melihat keagresifan dan third party moment yang kemarin sempat sering kali terjadi di arah survival stage, tapi Hora melakukan zoning out. EA tidak dibiarkan mereka menuju ke arah compound mereka. EA benar-benar dipaksa untuk bertemu dengan Aurora. Dan Aurora pasti sudah ready 100% Seneng ini. saat EA touchdown di area mereka. Bahkan belum touchdown saja sudah pasti ada 1-2 peluru yang mengenai pemain dari EA dan membuat EA tumbang pemainnya. Seperti yang saya katakan, sudah pasti belum datang, langsung ditumbangkan. Satu lagi pemain di arena ditumbangkan oleh Top. Changsit yang gagal karena Doc ada di bagian high ground, membuat potongan rotasi itu benar-benar maksimal. Tapi lihat jumping car yang dilakukan, satu orang touchdown menjadi satu penyelundup di bagian dalam dari rumah ini. Granat sudah mulai dimasak, bisakah memberikan clutch? Ada satu intipan manja, tapi ternyata bakal langsung didobrak masuk begitu aja. Ternike tak berdaya. What a defense dilakukan oleh Aurora. Defense sekuat ompreng MBG ditunjukkan oleh Aurora. Seperti yang saya katakan, belum touchdown sudah pasti akan dicicil damage-nya. Dan ini adalah defense yang sempurna di PUBG Mobile. Karena kalau kita akan dipush oleh lawan, sebisa mungkin sebelum touchdown udah ditumbangin duluan atau minimal dibuat tidak nyaman dengan low HP-nya. Iya, dan tadi ada beberapa rumah sebenarnya Sans yang emang diincar sama EA, udah di set upin bener-bener sama Aurora dengan sangat baik. Dan EA minim informasi, makanya mereka bener-bener blunder banget tadi untuk langsung mendobrak masuk. Bahkan Ternike itu kayaknya udah gerakan YOLO aja. Temen gua kenok, udah nggak bisa selamat lagi. Udahlah, jumpingin aja mobilnya, malah membuat mereka semakin menyetorkan nyawa. Timing Nate yang begitu tepat tadi dimainkan juga oleh pemain-pemain dari Aurora. Bahkan kali ini mereka semakin nyaman untuk mengontrol arah jam 10. Wah, upaya dari Aurora untuk masuk perlahan, tapi Aurora punya Top dengan kali 8 yang mini kali 8. Sesuatu yang sering kita saksikan digunakan oleh Rosemary, namun ternyata kepala dari Top tidak luput dari incaran seorang Okta, berhasil ditumbangkan, tapi hanya sebatas ini saja karena Top akan bangkit kembali. Top akan bisa dibangkitkan. Gundukan ini menjadi penyelamat untuk pemain-pemain Aurora. Kali ini Vision dari Hora tidak terlalu maksimal. Ini GK sih yang lagi harap-harap cemas kalau begini ceritanya. Tapi selama mereka masuk menuju ke arah zona, gue rasa nggak harus ada fight yang terlalu komit dilakukan oleh GK, Hora, dan juga Aurora. Hanya tinggal menunggu di arah kompon mereka masing-masing sambil mempertimbangkan perpindahan zona yang baru. Masih ngedonat, ini baru perang Hora sama GK. Dan ini juga kembali akan membuat Bigetron perlu masuk lebih dalam lagi ke dalam area zona. Mereka terpisah-pisah pemain-pemainnya, ini yang dikhawatirkan oleh Troopers. Kalau seperti ini terus keadaannya, mungkin saja ada culikan yang terjadi menuju ke pemain Bigetron. Mungkin regroup adalah jawabannya, tapi boom, kembali ke tiban zona. Kita melihat ke arah yang lainnya. Dari drone view, terusnya sesaat lagi akan meledak kendaraan tersebut. Geser pemain-pemain murah, namun kita juga geser menuju granat yang dilontarkan oleh 721. Mendapatkan Neos. Matang tadi granat dari Rehan. Follow up granat berikutnya bakal langsung dilemparkan begitu aja, tapi agak sedikit melenceng. Membuat pemain dari TT masih bisa mundur ke arah belakang sana. Sementara Hora terpotong, Sky pun tumbang. Top dapetin satu pemain. Tapi Bigetron termakan oleh Furia di titik yang tidak terdeteksi. Bahkan Rezak sudah dipulangkan ke arah lobby. Masih belum terlihat ada di bagian mana, tapi TT masih bisa bertahan. Selama apa mereka bisa bertahan karena 7-2-1 semakin melakukan sebuah screening. Mundur 2 orang kembali ke sebuah rumah. Revive berhasil mereka mainkan through the smoke yang belum membuahkan hasil. Ada 8 atau 7 smoke yang sudah keluar di perang ini. Tapi gua kata apa? Kalau terpisah-pisah pemain-pemain Bigetron, maka bisa terculik. Dan beneran Rezak yang saat ini menjadi korban dari split yang dimainkan oleh Bigetron. Granat akan dilemparkan kembali. Rehan nampaknya kembali lagi mendapatkan satu momentum. Begitu sulit lupakan Rehan, dan satu granat tersebut pastinya tidak akan dilupakan oleh pemain-pemain dari TT Project. Kita melihat satu yang tersisa untuk TT Project. TT Project menyisakan satu, tapi Bigetron berniat menjadi third party. Granat dilemparkan satu pemain dari 7-2-1 tumbang. 2 granat dimasak, Excel memasak, Rezi memasak. Mana lemparannya masih miss. Belum bisa dapetin pemain. Dari arah 7-2-1, tapi granatnya connect tadi sempat membuat huru hara. Dan through the smoke dari Effect membuat distraction yang sangat besar ke arah 7-2-1. Bigetron pun datang, tapi Federales malah tumbang. Rezi bisa dapetin satu. Masih ada pemain dari Bigetron yang tersisa di dalam rumah ini.
ini. Rezi menarik diri bercekara keluar dan Rezi kehabisan peluru. Harus reload dengan cepat. Ada yang datang mendekat. Hati-hati. Rezi bisa dapetin satu. Last man standing dari Bigetron kali ini. Heal up juga langsung dia mainkan dan Tizi datang. Efek berhasil mensandwich posisi dari 7-2-1 dan Rezi bertahan. Bigetron memenangkan fight ini juga, tapi tinggal satu pemain dari Bigetron. Setidaknya 4 eliminasi membuat Bigetron menambah 4 poin. Rezi sang IGL, pemuda asal Banyuwangi yang membuat tenis indoor Senayan bergemuruh tidak bisa menahan suara. Semua supporter yang hadir di tenis indoor Senayan saat ini, ada satu kemenangan secara tidak langsung didapatkan oleh Bigetron dan Rezi perlu untuk menjaga diri, perlu untuk waspada ada yang akan datang ke arahnya. Sejauh ini sih komponnya Rezi diem-diem aja ya, tidak terendus oleh siapapun. Ya, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin dari posisinya Rezi Resort, seharusnya bisa dia dapetin dengan mudah karena Ya, ada banyak banget kotak-kotak dari 721, kotak-kotak dari siapa tadi yang udah pulang juga di sekitar Pemain-pemain mereka, Bigetron yang dari lain. Titi juga. Dari pemain Bigetron juga, cuman sekarang dari rotasinya sih yang bakal susah buat Rezi. Ada Aurora, ada Furia juga, bahkan Bumi Sports juga berpotensi untuk memotong pergerakan dari arah Bigetron Rezi. Ini dapetin timingnya gimana ya? Bentar, pikirkan secara logika gimana caranya Rezi bisa selamat kalau begini posisinya. Nyebrang sudah pasti ada Furia. Kalaupun berhasil nyebrang ada Aurora. Kalau memang mengharapkan winner-winner chicken dinner untuk tim Indonesia, ini adalah peluang terbaik Boom. dari Boom Yep. sejauh hari pertama Grand Final. Karena dari tadi Boom mendapatkan zona dan seperti tidak terlibat dalam sebuah fight, seperti tidak diendus oleh lawan-lawannya. Boom diam-diam aja di posisinya. Ini gua doang yang sadar, apa lu juga sadar? Sleepy dari kemarin dapat airdrop mulu ya. Dari kemarin, apa asetnya nyangkut tapi Sleepy baru aja ngedapetin, tiba-tiba langsung tumbang dan Rezi. Perpindahan posisi yang dia lakukan sangat mengenakan untuk Furia buka vision ke arah Rezi. Tadi sempat dibahas juga memang Furia terlalu sulit untuk dihandle oleh pemain-pemain dari Bigetron. Sebagai yang terakhir Rezi tertangkap dia, Aaron Seven mencoba lagi, satu headshot, satu damage lagi akan membuat selesai pemain dari GK dan ya tumbang juga. Aaron Seven mengerjakan tugasnya dengan begitu luar biasa. Penyelamatan juga tidak bisa dilakukan oleh para pemain GK. Inilah dia bocil kematian asal Turki yang memang sedang mencuri perhatian dunia di PMGO ini. Sebenarnya udah dari PMGC kemarin. Ya, nggak kebanet tapi dia. Ya. Bocil kematian ini nggak kebanet tapi. Karena bermain dengan sesuai regulasi yang ada. Setuju? Yang masih melakukan screening ke arah depan. 3 vehicle yang mereka punya saat ini. Cukup dekat dengan Ulf. Langkah seperti apa yang akan mereka mainkan. Karena tempat dari Ulf memang menggiurkan tapi nggak masuk ke arah zona. Tapi harus mereka lawan. Supaya backline dari S2G bersih. Ulf juga harusnya memikirkan pemikiran yang sama untuk bisa menghalau rotasi dari S2G. Supaya backline mereka bersih. Tapi malah Gote bakal perang terlebih dahulu. Granat dilemparkan. Kita pindah ke arah tim Ulf yang sudah mulai komit dengan S2G. Satu pemain dari S2G tumbang, trade talk terjadi dengan begitu cepat. Dan 2 pemain Ulf berhasil ditangguhkan. Menyisakan Aaron yang ada di arah bawah. Ini adalah fight langit dan bumi dari segi klasemen karena Ulf jauh berada di atas dari S2G di klasemen sementara. Granat akan masuk menuju ke dalam, Hamsik diincar. Namun Aaron juga berani dia untuk datang. Aaron sempat melakukan clutch menuju ke Bigetron. 4 pemain Bigetron ditangkap oleh Aaron sendirian saja. Dan sekarang Aaron mencoba melakukannya lagi. Namun low sekali posisi dari seorang Aaron. Tidak bisa bertahan lama harusnya dengan keadaan seperti ini. Masuk menuju ke area kendaraan. Akan ditembak lagi dan selesai. Sudah Aaron dipulangkan ke lobby. Aaron pulang, Ulf pun mati lampu. 8 tim tersisa. Masih ada satu wakil dari Indonesia, Boom Esports, yang masih bertahan. God memberikan pressnya berjuga flash. 2 split mereka mainkan supaya tidak ada granat yang berbahaya untuk mendapatkan 2 pemain tersebut. Tapi di molotov, dibakar, dia keluar. Harus keluar supaya tidak terbakar. Dan Bozy tertembak oleh Top. Selamat dari God tapi tidak dari Aurora. Ada satu mata elang di match kali ini, yaitu Top dengan Mini KD8. Dari tadi dia bisa nyicil dengan jarak yang jauh. Mini kita tahu sekarang sedang banyak digunakan di PUBG Mobile dan Top juga merupakan salah satu pengguna Mini yang begitu baik. Seperti halnya Rosemary, dan kita melihat dari sisi ini, dari drone view 4T ingin membuat S2G tak berdaya, ingin memastikan S2G pulang sehingga backline mereka nyaman untuk dimainkan. Berhasil diamankan satu persatu pemain dari S2G. Hamsik yang tersisa pun tak bisa berbuat banyak. S2G harus mati lampu juga mereka.
Belum banyak poin yang mereka dapatkan, hanya 4 poin saja dari elimination. Dan GK dipaksa untuk mundur, dipress oleh Bumi Sports. Boom mulai membuka tekanan mereka semakin dalam karena GK, tapi granat dari Okta harusnya masuk karena ventilasi. 2 granat dilemparkan, 1 miss, dan ternyata Safji ada di arah luar bukan di bagian dalam. Tidak banyak momentum kita lihat dari Yami, bahkan saat ada pemain melemparkan granat itu bukanlah Yami tapi Okta, padahal kita tahu bersama sebagai pelempar granat G2 asal Indonesia, Yami perlu untuk menunjukkan skillnya di keadaan-keadaan seperti ini, tapi posisi Yami terlalu jauh berada di area lain untuk nge-cover posisi yang berbeda. Nge-split nampaknya 3-1 sebagai jangkar seorang Yami sedang mencoba untuk regroup. Nah inilah dia keadaan yang lain. Kita melihat Bum juga tumbang ternyata satu pemain mereka. Ya, Aurora punya vision ternyata bertukar Bumi Sport. Furia pun bergerak, 1 jatuh, God mendapatkan Chief. Dan begitu saja korban kedua juga datang dengan sangat cepat. Higor juga berhasil diamankan, bahkan Ayala pun tumbang. Higor dipulangkan karena lobby. Furia hanya menyisakan Silence. Yang tersisa granat 1, granat 2, semuanya dilemparkan. Smoke di pop up Silence menutup informasi ke arah Aurora. Forti di arah lain dapetin pemain dari Giki pun dipulangkan ke lobby. 5 tim tersisa kali ini dan target Aurora berubah ke arah God. What? Upaya dari Ziol ternyata berhasil mendapatkan seorang El Beryl dan juga Yami tidak bertahan. Boom, 2 pemain mereka. Ini granatnya berbahaya. Ini granat yang bisa membuat Boom pulang menuju lobby. Jika seperti ini terus keadaannya, granat selanjutnya dilemparkan, selesai sudah. Boom pulang. Nice try untuk Boom. Hashtag 5 untuk Boom Esport. 2 poin mereka bawa ditambah dengan poin placement. Tapi Forti ditumbangkan. Momentum ini tidak akan dilepaskan oleh pemain-pemain dari Aurora. Mereka sudah mendapatkan 1 momentum penting. Bergerak naik, 1 tumbang. Ada granat yang akan dilemparkan tapi masih berjuga arah yang salah. IQ, revive atau lawan. Revive atau lawan, granat masih miss. Ziol belum bisa mengetahui posisi pemain-pemain dari Four Tribes ada di bagian mana. Tapi Aurora melakukan flankingnya dengan lebih luas lagi. Ziol masih ada di balik sebuah gundukan. Tapi lihat, dari T24 memberikan backup dan top mendapatkan pemain terakhir dari Furia. Tembakan terjadi lagi. Dog bisa menghindari sebuah upaya yang ditujukan oleh pemain dari 4T. Granat akan dilemparkan sesaat lagi. Saat ini granatnya begitu matang namun hanya meledak di belakang dari pemain-pemain Aurora. Dog adalah sang MVP PMGO 2025 dan Dog mungkin saja bisa kembali mendapatkan gelar tersebut, namun saat ini menyisakan hanya Ziol dan juga Revu serta Top yang ada di atas dengan 1 granat di tangannya. Mutar-muter, Ziol reposition, granat dilemparkan, Pixel SP untuk 1 pemain dari tim Aurora dan Revus diamankan begitu saja. Pergerakan yang sangat berani tanpa helm lagi dari seorang Hufaza kali ini. Maju ke depan sana ada Ziol yang akan mereka kejar. Tapi Top di atas malah sibuk karena tiba-tiba ditabrak begitu saja. Dan Aurora pulang karena lobby. God masuk di waktu yang tepat. 4T justru punya momentum terbaik untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Walaupun memang God memiliki 3 pemain, namun mentalitas yang ditunjukkan oleh 4T sedari tadi dengan mereka terus melakukan fight, bahkan memulangkan Aurora, menunjukkan bahwa pemain mereka tidak mudah ditumbangkan. Huzaifa berada di posisi terdepan dan perlu untuk mundur terlebih dahulu. Tidak punya helm saat ini Huzaifa sebagai pemain paling depan. Cuek bebek dari tadi gak punya helm tapi dia pede banget Sans buat maju-maju, buat nembak, buat ngelempar granat. Tapi follow up granat dari bagian belakang T24 memberikan tekanan yang lebih lagi menuju ke arah tim God kali ini. God gak ada yang mau overpick, semua bersabar, hanya 1 yang dikirimkan menuju ke barisan paling depan. 1 buah smoke, 1 buah granat, 1 buah molotov, semuanya dilempar pokoknya. Granat-granat util-util yang dia punya bakal dilemparkan untuk memberikan press ke arah pemain dari Four Tribes. Kalau Four Tribes chicken, ini bakal menjadi chicken kedua mereka di hari ini. Dan jika itu berhasil didapatkan oleh Four Tribes, maka peluang untuk menjadi juara semakin terbuka di hari esok. Karena Four Tribes berarti dengan 2 WCD yang minimal-minimalnya akan berada di top 3 klasemen sementara. Upaya dari Four Tribes masih sedikit tertahan. Justru yang aktif melakukan serangan adalah God. Di momen-momen ini Four Tribes menjaga, mungkin mereka sadar dengan resource yang mungkin sudah tipis, membuat Four Tribes agak sedikit membiarkan God melakukan tembakan sedari tadi. Gue nggak ngelihat adanya granat lagi yang dipunya sama Fokus tadi. Hanya tinggal momentum aja. Yang dapetin knockdown duluan gue rasa yang bakal mendapatkan kemenangan untuk chicken kali ini. Tergantung mental juga sih, tapi Smoke
yang membutakan vision di antara kedua tim ini membuat mereka nggak berani maju ke depan sana. Belum ada yang masuk menurut smoke untuk menjadi ninja, bermain sabar ke arah belakang sana. Semuanya udah mulai maju, setupnya pun berbeda. Dua pemain yang dikirimkan oleh Four Tribes di barisan paling depan dan Four Tribes yang terlebih dahulu bisa mendapatkan satu. Moxie diamankan begitu saja, dua bahkan sudah ditumbangkan. Tinggal satu pemain terakhir, fokus yang tersisa ditabrak. Dan Four Tribes tiba-tiba menggila mereka di hari ini, Sans.